Audio Jungle. Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Onmyo Kaiten. Anime ini rilis summer 2025. Genrenya action, fantasi, dan juga isekai. Anime ini bercerita tentang anak bernama Takeru Narihira yang merupakan anak SMA yang dikenal nakal dan menghabiskan waktunya dengan berkelahi. Suatu hari ia memimpikan seorang gadis cantik bernama Tsukimiya. Rupanya mimpi tersebut menjadi kenyataan setelah Takeru mengalami kecelakaan. Saat sadar ia berada di sebuah dunia bernama Denjin Heian Kyo, di mana teknologi benar-benar sangat maju. Di tempat tersebut, Takeru akhirnya bertemu dengan Tsukimiya. Setelah pertemuan tersebut, Takeru berjanji bahwa dia akan melindungi sang pujaan hati. Oke, seperti apa alur lengkapnya? Langsung saja ke video intinya. Anime diawali dengan diperlihatkannya seorang cowok bernama Takeru yang sedang dikejar-kejar oleh monster. Takeru bingung dia berada di mana dan monster apa yang mengejar dirinya. Tak lama kemudian ada yang menolong dirinya, yakni seorang wanita yang langsung menempel sama ini cowok. Baru dimulai udah dapat banyak, ya kan. Di sana dia kaget ada hewan kecil muncul dari dadanya. Cewek tersebut merasa kalau Takeru ini orangnya kuat. Dia yakin dia bisa mengalahkan monster itu. Takeru juga demikian. Karena urusannya sudah beres, dia akan pergi. Takeru sudah berjanji kepadanya kalau dia akan melindungi si ini cewek. Karena dia melihat cewek ini cantik, Takeru pengen langsung menjadikannya pacar. Namun saat dia mau mengungkapkan perasaannya, tiba-tiba saja hitam. Dan semuanya cuma mimpi belaka. Yang asli dia sedang ditangkap oleh sebuah geng. Karena Takeru sudah berani masuk ke kawasan mereka. Takeru ini juga seorang berandalan. Dia ditertawakan karena bermimpi bertemu dengan cewek pertamanya. Tapi ceweknya tersebut berada di dalam mimpinya, alias tidak real sama sekali. Katanya Takeru udah bertemu dengan itu cewek sebanyak 1990 kali. Mereka makin ngakak ya kan dengernya. Karena dia kagak terima, dia pun menghajar satu persatu yang ada di dekatnya. Ketika yang lain mau menyerang, dia memegang teguh omongan keluarganya. Selagi belum mati, dia akan terus menyerangnya. Memang terbukti bukan cuma bacotannya doang. Di posisi seperti itu, Takeru berhasil mengalahkan semuanya. Lalu habis itu dia pergi menggunakan sepeda motor Vespa Matic. Dia mempercayai kalau dirinya pasti akan bertemu dengan itu cewek. Yang kebetulan di jalan tersebut, dia bertemu dengan hewannya si cewek tersebut. Takeru refleks, langsung putar balik dan menangkap itu hewan yang mau ketabrak truk Chan. Memang berhasil menyelamatkannya, tapi dia terjatuh ke dalam hutan. Pas dia membuka matanya kembali, tiba-tiba dia ada di tempat yang berbeda. Dan berhadapan pula dengan cewek yang sebelumnya ketemu. Ini adalah pertemuannya yang ke-2000. Takeru yang sok kenal langsung mendekatinya. Padahal di sana si cewek tidak mengenalinya sama sekali. Ditambah posisinya sekarang sedang ada acara dan dia pas banget munculnya di panggung acara itu. Jadi auto banyak yang menyorakinya. Bahkan tidak ada di skenario acaranya tersebut. Di situ pemimpinnya pun langsung menangkap si Takeru dengan kekuatan sarungnya dan membuangnya dari acara. Sekarang dia bingung mesti kemana, ditambah dia sedang kelaparan pula. Nanya sama orang yang ada di sana tentang minimarket, tapi kagak ada minimarket di tempat itu. Mau beli makanan pun uang Jepangnya udah kagak laku, apalagi HP-nya habis baterai. Jadi kagak bisa bayar menggunakan kris. Dia menanyakan sama pribumi. Sekarang dia ada di mana? Katanya sekarang dia berada di Denjin Heian Kyo.
Dia mencoba untuk jalan-jalan di area tersebut dan mencari tahu tempat ini yang kelihatan mirip Jepang jadul tapi teknologinya sudah canggih. Tak lama kemudian ada peringatan bahwa ada kabut hitam yang menyerang kota itu. Para penduduk disuruh untuk ke tempat evakuasi. Si Takeru yang baru tahu yang kayak begini dia panik, bahkan dia kagak sempat keluar dari kabut tersebut, ditambah lagi ada anak kecil yang harus dia tolong. Pas dia sudah masuk kabut hitam itu, seketika semuanya berubah. Orang yang terkena kabut hitam akan membatu, tapi tidak dengan si Takeru. Tak lama kemudian muncullah monster yang menghancurkan batu-batu itu, yang dimana batu tersebut adalah manusia. Lantas dia marah gitu kan, tapi Takeru kagak bisa ngapa-ngapain. Bahkan monster itu tidak segan-segan untuk menyerangnya menggunakan laser. Dengan dia tidak menghindar, Takeru terkena serangan, tapi dia masih bisa bergerak. Pas monster itu mau menghabisinya, datanglah monster lain yang menyelamatkannya. Ini di dalamnya terdapat orangnya. Mereka merasa aneh dengan si Takeru yang masih bisa bergerak ketika ada di dalam kabut. Tapi pertama-tama mereka harus mengurus dulu monsternya itu. Takeru mau ikut campur, tapi tidak dibiarkan sama monster baik. Monster itu pun langsung diberikan pelajaran dengan menyerangnya menggunakan kekuatan yang berada di tangannya. Habis itu monster itu pun bisa dikalahkan dan kabut hitam itu pun menghilang. Namun pasca kejadian tersebut si Takeru marah-marah karena dia tidak dikasih kesempatan untuk melawan monsternya. Orang yang bernama Atsunaga tersebut tidak menginginkannya karena dia tidak bisa semena-mena melawannya. Tapi untungnya bocil yang dia tolongin tadi masih bisa selamat. Habis itu dia pun berjalan kembali entah kemana ya kan, nggak ada tujuan. Tak lama setelah itu dia bertemu dengan perempuan yang tadi. Yang kini dia melihat si Takeru berantakan banget. Di situ si cewek rada percaya lah sama si Takeru bahwa sebelumnya mereka pernah bertemu. Jadi Takeru dikasih makan dan juga diperban badannya. Terus si cewek menebak-nebak bahwa dia itu asalnya bukan dari sini. Dia dengar dari orang lain kalau dia nyebut-nyebut nama Tokyo dan yang lainnya lah. Ditambah lagi ketika di dalam kabut hitam itu dia tidak menjadi batu seperti yang lain. Yang berarti dia datang dari dunia lain macam Oni. Takeru ingin tahu apa itu Oni. Dijelaskanlah kalau Oni itu monster yang muncul di kabut hitam tadi. Biasanya Oni itu berasal dari dunia lain. Jadi bisa saja si Takeru juga adalah Oni. Tapi dia membantah akan hal itu. Terus katanya yang nolongin dia tadi itu disebut Onmyoji, yang tugasnya mengalahkan para Oni, yang diketuai oleh orang bernama Seimei. Dan robot yang berisikan manusia itu disebutnya Shikigami. Si Takeru agak kesal ketika mendengar nama dari ketua Onmyoji tersebut. Dia terlalu meremehkan para Oni. Habis itu dia pun beristirahat. Dikala sedang tertidur dia terbangun karena mendengar ada seseorang. Pas dia samperin ternyata si cewek lagi menari. Si Takeru merasa terkesan. Si cewek makin percaya dengan si Takeru kalau sebelumnya mereka pernah bertemu. Lalu mereka pun berkenalan yang katanya namanya adalah Tsukimiya. Inilah cewek yang akan si Takeru lindungin. Keesokan harinya ada kabar tidak enak bahwa Tsukimiya dituduh menjadi perusak festival atau acara yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya itu. Padahal pelakunya bukanlah dia melainkan si Takeru. Dia mencoba untuk membelanya tapi tidak didengar. Si Tsukimiya harus menghadap ke seseorang bernama penasihat. Seimei pun sampai turun untuk menangkap si Takeru biar kagak macem-macem. Dan mau nggak mau Tsukimiya pun mengikuti apa kata mereka. Takeru mencoba melawan tapi tidak bisa. Dia dibawa menggunakan mobil modern gitu. Di dalam sana Seimei ngomongin soal si Takeru yang ajaib. Yang dimana dia bisa bertahan di dalam kabut hitam. Lama kemudian kabut hitam itu pun muncul lagi yang kebetulan
Pas banget mereka mau melintas, yang otomatis mobil yang ada Shizuki Miya-nya terjebak di dalam kabut hitam. Takeru yang sudah berjanji mau melindunginya langsung pergi ke sana dengan bermodalkan tombak kecil. Sementara di sisi lain si laki-laki tadi bernama Atsunaga juga sudah bersiap dengan rekannya bernama Yura yang sudah menaiki monster Shikigami-nya. Pertarungan antara Oni dan Shikigami pun terjadi. Pada awalnya Shikigami bisa meredam serangannya, tapi Oni tersebut masih bisa membalikkan keadaan. Bahkan dijegal kagak bisa kemana-mana. Sampai pada akhirnya ketika udah lumayan terpojok dan mau dibantu sama si Seimei, datanglah si Takeru dengan tombak kecilnya sambil menunjuknya juga. Hal tersebut bikin yang lain terkejut dengan tindakan si Takeru. Tapi Takeru merasa kalau dirinya bisa mengalahkan si Oni ini. Tapi apa yang dia omongin ternyata kagak bisa dipercaya. Malah dia ditangkap dan diremas sampai pada patah itu tulang. Di satu sisi dia udah nggak bisa apa-apa. Tapi di sisi yang lain dia punya janji harus melindungi si Tsukimiya. Alhasil dengan tubuh dia yang sudah remuk tiba-tiba saja bisa sembuh kembali. Seimei yang melihat ini jadi menarik. Dia pun mulai memberikan perlawanan kepada si monster Oni ini. Bahkan dia berubah seperti Shikigami juga, namun bentuknya lebih kecil. Langsung saja dia akhiri dengan tonjokannya. Setelah semuanya beres, dia menuju ke Shizuki Miya. Namun dikira sudah beres, ternyata belum. Tiba-tiba musuh datang kembali yang membuat Shizuki Miya meninggoy. Begitu juga dengan si Takeru yang dihajar dari belakang. Dia juga harusnya meninggal. Tapi dia kagak terima jika akhirnya seperti ini. Pas dia membuka matanya lagi, tiba-tiba saja dia berada di tempat yang sama, yakni di atas panggung. Dan ada Tsukimiya juga di sana. Dia jadi merasa aneh banget, tapi dia berasa bersyukur si Tsukimiya kagak apa-apa. Namun dianya langsung berteriak. Ada Pak Wada pun yang sebelumnya mereka ngobrol baik-baik, kini malah dia tidak mengenali si Takeru sama sekali. Alhasil karena si Takeru makin menjadi-jadi, ada si Atsunaga yang menangkapnya. Entah mengapa dia berada di belakang sana. Si Takeru mencoba buat meyakinkan yang lain, tapi tidak ada yang percaya. Alhasil dia dikurungin. Sehabis dikurung pun ini anak tidak mau berhenti ngoceh. Dia memberitahu terus bahwa dirinya pernah ketemu. Pernah ngalahin Oni juga di kabut hitam. Tapi si Atsunaga kagak percaya. Terkait sudah kenal Tsukimiya pun dia kagak percaya kalau si Takeru udah pernah makan bareng. Yang ada malah dia selalu dimimpiin si Tsukimiya terus. Tak lama kemudian Seimei datang. Si Takeru coba ngomong sama ini orang. Tapi Seimei sendiri tidak tahu si Takeru. Karena belum pernah ketemu sebelumnya. Apalagi terkait mengalahkan Oni ya kan dia kagak percaya. Tapi kalau semisal beneran itu sangat mantap. Karena kagak dipercaya terus si Takeru menantang mereka untuk menunjukkan skillnya. Karena dia mempunyai moto dari keluarganya untuk tidak banyak bacot, yang penting langsung hajar ya kan. Di sana dia membuktikan kalau beneran dia mempunyai kekuatan macam Shikigami. Tapi sayangnya dia lemah tidak berdaya. Bahkan lawan cewek bernama Yura pun dia babak belur. Karena hasilnya begini, Seimei menyuruhnya untuk membuangnya saja. Takeru pun langsung kabur karena kagak mengerti lagi harus gimana cara menjelaskannya. Karena tidak ada satupun yang percaya dengan omongannya tersebut. Terus pas dia ngambek itu, dia melewati tempat yang tadi yang dipakai buat acara. Dia melihat kayak belum dirobohin ini panggung. Kebetulan juga ada si Tsukimiya yang datang. Daripada dia bakalan diusir lagi, si Takeru menanyakan soal panggung ini. Apakah udah ada dari dulu atau gimana gitu kan. Ternyata memang ini panggung udah ada sejak abad pertama. Menanyakan soal acara pun dijawab sama si Tsukimiya.
kalau acara ini belum dilaksanakan. Dan acara seperti ini biasanya akan mendatangkan penasihat utama katanya. Si Takeru mulai terbuka pikirannya kalau dirinya diseret ke waktu sebelum kematian si Tsukimiya, yakni tepatnya 15 hari lagi. Karena udah mendapatkan informasi tersebut, dia pun langsung pergi. Dia akan mencoba melindungi si Tsukimiya supaya kagak meninggoy. Takeru pun pergi meninggalkannya dan dia mempunyai tujuan untuk berkembang lebih kuat agar bisa melindungi si Tsukimiya. Pertama-tama dia mendatangi kantor Onmyoji lagi dan bertemu dengan si Seimei bahwa dirinya ingin belajar soal jadi Onmyoji dan juga mengendalikan Shikigami. Bawahannya merasa kagak perlu menerima si Takeru begitu saja. Tapi malah Seimei ini mengizinkannya untuk ikutan pelatihannya. Alhasil dia diajarinlah sama bawahannya si Seimei. Dimulai dari teori soal kekuatan Onmyoji yang terbagi menjadi beberapa 5 elemen yang berbeda. Takeru yang mendengar dia memberikan penjelasan auto ngantuk gitu kan. Dia ingin langsung saja kepada intinya. Gimana dia bisa mengendalikan Shikigami gitu kan. Jadinya langsung saja sama dia diperlihatkan menggunakan boneka kecil terlebih dahulu, disertai dengan kekuatan yang ada di sapu tangannya itu atau disebutnya Divine. Setelah dikasih tahu dianya pergi meninggalkan si Takeru sendirian. Dia cuma dikasih caranya saja, suruh mengumpulkan fokus dan keluarkan kekuatannya dari Divine-nya. Tapi hal tersebut sangat sulit dia lakukan, bahkan dia sudah frustasi banget. Tak lama kemudian si Atsunaga datang mendekatinya dan menanyakan tujuannya si Takeru menjadi kuat buat apaan gitu kan. Dia sudah berjanji untuk melindungi seseorang, makanya dia harus kuat biar bisa memenuhi janji tersebut. Atsunaga merasa masuk akal dan mencoba membantunya menyalurkan kekuatan magisnya. Karena menurutnya kekuatannya masih kurang. Ketika disalurkan kepada si Takeru, Takeru malah kagak bisa menerimanya. Setelah itu di rumahnya si Atsunaga merasa omongan si Takeru sebelumnya itu sangat benar. Kalau dia harus lebih kuat biar bisa melindungi orang lain. Tak lama orangnya ada di dalam sana dan mengetahui kalau Atsunaga juga ternyata diam-diam mengagumi si Tsukimiya. Dia langsung diusir tapi si Takeru ngomong kalau dia diusir dia akan ke tempatnya si Tsukimiya. Maka dari itu dia diperbolehkan buat tidur di sana. Sebagai tanda terima kasih dia akan masak untuk si Atsunaga. Tidak cuma omongan belaka, dia beneran masakin gyoza. Dan si Atsunaga malah membawa si Yura juga ke dalam rumahnya buat makan bareng. Awalnya pada pesimis sama makanannya, tapi pas dicobain rasanya enak. Dan Yura sok-sokan kagak menerima makanannya. Padahal dirinya membawa itu makanan ampe 2 mangkok njir. Harusnya dia berterima kasih sama si Takeru ya kan. Di situ dia makin bersemangat lagi untuk menjadi kuat. Di sana Takeru juga bercerita tentang apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Dan juga si Atsunaga ini malah menemaninya latihan karena waktunya cuma seminggu doang. Kalau lebih dari itu dia kagak ada perkembangan, dia bakalan dibuang. Selama berhari-hari dia ada perkembangan sedikit. Sama kekuatan Divine-nya yang dimana dia sudah bisa mengeluarkan semacam pisau gitu. Kalau dia ingin kekuatan seperti tameng macam dia, Takeru kudu mempelajarinya selama setahun. Setelah latihan itu, si Yura merasa marah kepada Atsunaga karena waktunya banyak terbuang gara-gara melatih si Takeru. Tapi Atsunaga merasa tidak rugi soalnya dia rada tertarik dengan si Takeru. Lama kemudian alarm berbunyi, pertanda ada kabut hitam muncul. Kini kekuatannya mencapai angka 3.6. Ini angka yang belum termasuk gede. Si Takeru kembali mengacau. Ia kepo sama bentukan Shikigami. Dan kali ini dia akan pergi ke kabut hitam tersebut. Hal itu langsung tidak diperbolehkan sama yang lain. Kalau masuk dia akan menjadi batu.
Dia menjelaskan kalau dia masuk itu kagak bakalan menjadi batu. Dia pernah masuk. Namun omongannya kagak bisa mempercayai yang lain yang membuat Atsunaga terpaksa membuat si Takeru pingsan. Bangun-bangun dia sudah ada di kamar dan kabut hitam itu pun sudah diselesaikan sama si Atsunaga. Di sana dia mencoba dijelaskan kepada si Takeru gimana mengerikannya kabut hitam itu. Diperlihatkan tempat yang menjadi saksi rekannya si Atsunaga menghilang gara-gara kalah di kabut hitam beberapa tahun yang lalu. Dari kejadian itu si Atsunaga merasa bersalah karena dia tidak bisa melindungi rekannya tersebut. Intinya kalau udah kalah di dalam kabut hitam itu, keberadaannya kagak bakalan diketahui alias hilang. Makanya jangan semena-mena itu gitu, sebelum masuk harus mempunyai perbekalan mental dan juga yang lainnya. Intinya tugas Onmyoji itu sangatlah sulit dan juga beresiko. Malam harinya dia merenung di atas sana, dia agak sedikit kesal. Sudah beberapa hari si Takeru tidak terlihat kembali latihan. Ditambah lagi memang udah seminggu sesuai perjanjian juga ya kan. Lama kemudian kabut hitam itu pun kembali lagi. Kini yang muncul kekuatannya nyampe 5,6, lumayan gede lah. Langsung saja si Atsunaga dan Yura bersiap-siap untuk masuk ke dalam Shikigami. Sebenarnya orangnya mah ada di mobil, tapi jiwanya saja yang masuk ke dalam Shikigami itu. Langsung saja dia masuk dan ada si Takeru juga yang sudah bersedia di bawah sana. Terlihat musuh kali ini bisa mengendalikan serangga gitu yang lumayan merepotkan. Tapi berkat dengan pengalaman dan kekuatan keduanya, mereka bisa mengatasinya. Bahkan mereka berdua dipuji karena memang mau naik juga menjadi bintang 5. Ketika sama si Atsunaga mau diakhiri dengan satu serangan, tiba-tiba ini Oni loncat mendekatinya dengan cepat. Sehingga mau nggak mau mereka kudu defense. Dan tidak berhenti sampai di situ, si Yura sudah tidak kuat. Dia memilih untuk keluar dari Shikigami daripada dia harus meninggo ya kan. Beda dengan si Atsunaga yang masih belum menyerah sendirian di dalam sana. Dia kagak mau mengulangi kesalahannya lagi, dia akan melindungi kota tersebut. Atsunaga mengerahkan seluruh kekuatannya yang mungkin ini dilarang dikeluarkan karena membahayakan dirinya sendiri. Tapi dia tidak peduli dan mau langsung menyerangnya. Namun sebelum itu muncullah si Takeru dari atas sana yang langsung menonjok si Oni. Udah ada di dalam sana dengan utuh barulah mereka pada percaya kalau si Takeru bisa masuk ke dalam kabut hitam tanpa menjadi beku. Padahal dia baru saja bisa mengembangkan depainnya, tapi dia sudah berani masuk. Menurut moto keluarganya, kalau beneran kuat, harus dibarengi sama tindakan. Jangan cuma omongan doang gitu kan. Dari situ si Atsunaga pun mengajaknya buat masuk ke dalam Shikigami. Dengan senang hati si Takeru pun mau. Lalu dia pun masuk jiwanya ke dalam sana. Lalu pertempuran pun mulai kembali. Atsunaga rada enjoy lagi karena dibantu sama si Takeru. Dia mencoba untuk mengeluarkan kekuatan pukulannya yang menjadi kekuatan utamanya tersebut. Dengan satu kali serangan saja musuh itu langsung kalah anjir. Seimei yang melihat itu makin tertarik dengan si Takeru. Setelah semuanya beres, mereka berdua datang kepada si Yura yang nampak baik-baik aja. Tapi dia seperti rada khawatir gitu. Di situ juga Seimei mengajak si Takeru untuk menjadi bagian daripada Onmyoji. Singkat cerita, Takeru dan Atsunaga ditantang sama Onmyoji yang lain. Mereka juga berpasangan seperti layaknya Takeru dan juga Atsunaga. Mereka ingin tahu siapa yang lebih kuat. Orang tersebut bernama Iruka sama Kajiki. Sama si Takeru dijabanin ya kan. Nah, di tengah sedang ribut itu si Seimei sedang meneliti si Takeru yang memiliki tanda di lengannya.
Omongan dia kalau dirinya dari dunia lain kemungkinan benar adanya. Sementara yang sedang ribut langsung dah pada ngotot. Si Atsunaga dan Takeru melakukan kombinasi yang sangat baik. Padahal mereka baru sekali naik bareng, tapi udah macam bersama-sama udah lama. Dari situ Iruka dan Kajiki kalah, lalu si Yuna yang merasa panas dengan Atsunaga sama si Takeru, dia ingin melawannya. Wajarlah ya kan sebelumnya dia yang berpasangan dengan si Atsunaga, kini malah si Takeru. Maka dari itu dia pun mencoba kombinasi sama si Kajiki. Dalam duel tersebut tetap saja si Yuna ketar-ketir ketika melawan kedua orang ini walaupun dirinya sempat menahan serangannya si Atsunaga. Tapi dianya sendiri malah menghentikannya karena menurutnya lawan dia bukanlah si Yuna. Terus Yuna diem di luar dan masih merasa kesal dengan keduanya. Selama datang Atsunaga sama si Takeru, si Atsunaga malah ngomong soal kalau dirinya cocok duet sama si Kajiki. Otomatis dirinya berasa tersingkirkan banget karena Atsunaga mempunyai rekan yang baru. Si Yuna pengennya dia ribut dengan serius. Jangan merasa kasihan sama dia. Setelahnya si Takeru mau diuji sama si Seimei untuk kekuatan lengannya. Beneran keluar kekuatan atau kagak? Dia menyuruh Atsunaga buat menyerangnya menggunakan kekuatan petir. Kalau ada apa-apa, tenang saja anak buahnya yang akan menolongnya. Pas sama si Atsunaga dilakukan petirnya tersebut memang bisa ditahan. Namun kekuatannya melemah dan tangannya mulai melepuh. Tapi dengan bantuan rekannya dia mengeluarkan asap hitam. Seketika si Takeru kekuatannya meningkat pesat. Seimei sudah mulai mengerti cara kerja kekuatannya. Bahkan dirinya mempertimbangkan untuk supaya si Takeru menjadi bintang 5. Di situ si Yuna kagak sengaja mendengar pembicaraan mereka berdua. Yang bikin tentunya dia mungkin makin sebel ya kan. Terus si Takeru diajakin makan sama si Tsukimiya. Di sana dia menanyakan soal tujuan si Takeru jadi seorang onmyoji. Si Takeru cuma ingin satu, yakni melindungi Tsukimiya. Dia kagak peduli dengan pangkat dan yang lainnya, yang penting dirinya bisa melindunginya. Terus Takeru yang tahu bahwa 2 hari lagi adalah kematiannya si Tsukimiya, jadi dia meminta si Tsukimiya mengizinkannya buat menemaninya sepanjang waktu gitu kan. Dia mengerti kenapa si Takeru khawatir apalagi soal kabut hitam. Orang-orang pasti bakalan gelisah, tapi dia yang seorang penari ingin terus menikmati menarinya tersebut. Jadinya Takeru yang maksa si Tsukimiya pun mengizinkannya. Setelah itu besok harinya adalah acara awal yang dimana si Tsukimiya bakalan tampil. Takeru menanyakan kepada si Atsunaga ini, tujuan daripada Oni itu sebenarnya apa gitu kan. Kata si Atsunaga biasanya dia memakan sebuah energi seperti yang menjadi batu untuk menjadikannya energi. Tak lama kemudian karena jam hari ini akan ada kabut hitam, dia pun keluar dengan cepat dan menyuruh warga-warga buat pergi. Karena akan ada kabut hitam. Namun mereka kagak percaya sampai pada akhirnya beneran ada yang keluar. Dia buru-buru ngebantuin anak yang sebelumnya gagal ia selamatkan. Kali ini bisa selamat. Setelah kejadian itu semuanya aman-aman aja. Tapi Atsunaga melaporkan hal tersebut kepada si Seimei bahwa dirinya mulai percaya kalau si Takeru pernah berada di masa depan. Buktinya kabut hitam tadi beneran terjadi. Besoknya adalah hari krusial, dirinya kudu membantu si Tsukimiya biar selamat. Tsukimiya terlihat sudah berada di panggung untuk melakukan latihan dan yang lainnya. Dikala ia sedang mau bersiap-siap, ada si Yuna yang menantang si Takeru ribut. Dia inginnya ributnya tanpa kekuatan alias murni. Siapa nih yang paling kuat? Si Takeru mau tuh melakukannya, alhasil mereka berdua ribut sambil ngedengerin si Yuna curhat. Intinya memang dirinya berasa tersingkirkan sama si Takeru. Pokoknya dia pengen tahulah alasan kenapa si Atsunaga kagak mau berduet lagi dengannya. Dikala sedang curhat yang awalnya si Takeru dihajar habis-habisan, kini malah kebalikannya. Takeru berhasil mengenainya, memanfaatkan dia yang sedang tidak fokus. Lalu Takeru memberikan motivasi kepada si Yuna yang macam biasa Takeru selalu membawa moto keluarganya tersebut.
Dia meminta si Yuna buat menanyakannya langsung kepada si Atsunaga biar jelas. Dari situ dia baru sadar, tak lama kemudian kabut hitam itu pun muncul lagi. Ini lebih dulu dibandingkan yang sudah dia prediksi. Alhasil di sana si Takeru kagak sempat untuk membawa si Sukumiya keluar dari kabut hitam. Untung saja ada anak buahnya si Seimei yang meminta si Takeru untuk melawan itu musuh. Si Yuna juga bersedia untuk membantu si Takeru. Dia kagak masalah akan hal itu lalu dia pun turun ke bawah. Di dalam duel tersebut pada awalnya udah ketar-ketir apalagi musuhnya menggunakan teleportasi dan mengarah ke arah si Tsukimiya mulu. Jadi mau nggak mau si Takeru menahan serangannya yang masuk kepadanya. Setelah beres dengan serangan yang bertubi-tubi, Oni ini udah mau melakukan penyerangan terakhir. Si Yuna meminta buat keluar dari sana. Namun si Takeru-nya kagak mau menyerah. Ketika dia diserang, Takeru berhasil menahannya. Dan Megazord-nya pun kali ini berbeda. Karena Takeru sudah tahu trik monster ini menggunakan teleportasi, dia berhasil menghabisi Oni tersebut. Semuanya telah usai dan yang terpenting adalah si Tsukimiya kagak matoy. Setelah kejadian itu tiba-tiba saja si Takeru hilang kendali di dalam sana. Terdapat banyak kopiannya si Takeru, lantas Yuna yang kagak tahu dia buru-buru keluar. Dan mencoba untuk membangunkan si Takeru namun tidak bisa. Megazord-nya itu pun mengeluarkan asap hitam lalu mengubah kembali bentuk robotnya tersebut. Takeru hilang kendali sampai menghancurkan rumah warga dan mau langsung OTW menghancurkan markas si Seimei. Namun di sana si Seimei keburu datang dan dia memunculkan robot miliknya yang akan mengalahkan si Takeru tentunya. Pertempuran itu pun terjadi di antara keduanya. Si Seimei mempunyai robot sangat kuat, membawa tongkat sehingga dia bisa mengalahkannya dengan mudah. Dengan cara menyegel si Takeru dengan cepat, lalu menghilangkan robot dari tubuhnya. Setelah kejadian itu si Takeru bangun-bangun sudah ada di rumah sakit dan dia langsung mencari keadaan si Tsukimiya. Yang ada di sana sudah bersiap mau melawannya, takut si Takeru masih hilang kendali. Namun kali ini dirinya sudah kembali seperti semula dan Tsukimiya pun di sana selamat. Dia berterima kasih tentunya kepada si Takeru sudah melindunginya. Namun sekarang PR si Takeru banyak. Terlihat dia merusak beberapa rumah ketika dirinya hilang kendali itu. Habis itu dia diajakin ngobrol sama si Seimei yang dimana si Takeru diajakin untuk mengeluarkan kekuatannya di Pandemonium 100 tahun. Yang dimana itu sebuah kejadian pelepasan Raja Oni yang bakalan mereka habisin. Guna untuk kehidupan mereka selama 1000 tahun ke depan. Si Takeru tentunya takut kekuatannya nanti hilang kendali kembali. Sebelumnya, belum pernah ada yang gagal melawan Raja Oni. Dan yang lebih anehnya lagi si Takeru ditawarin untuk menjadi bintang 5. Tentu dia belum bisa menerimanya. Dia cerita sama si Atsunaga tentang obrolannya tadi. Kata dia si Takeru menolak menjadi bintang 5. Soalnya tujuannya ke situ cuma melindungi si Tsukimiya doang. Dia mau balik ke dunia aslinya pun nggak tahu gimana caranya. Untuk sekarang dia masih tidak mau menerima. Besoknya dia menemui rumah yang dia rusak dan meminta maaf kepada yang punya. Terlihat mereka sangat marah sama si Takeru yang kehilangan kendali dalam kekuatannya. Tak lama kemudian muncullah si Seimei, dia juga meminta maaf karena dialah yang menjadikan si Takeru ini menjadi Onmyoji. Terus dia pun mau berpartisipasi dalam membangun rumah-rumah warga. Di situ kedua orang itu ngobrol lah. Ternyata si Seimei tanpa diduga umurnya sudah 1000 tahun lebih. Makanya mungkin dia udah tahulah perkembangan kotanya tersebut. Lama kemudian ada si Tsukimiya yang meneriakinya. Ketika Takeru mendekatinya, dia ditawarin untuk pergi ke festival 100 tahunan. Dia senang ya kan diajakin kayak begitu, udah kayak kencan. Alhasil pulang ngebantuin warga, Takeru buru-buru datang ke acara. Walaupun agak sedikit terlambat juga dirinya, sampai-sampai si Tsukimiya tentunya marah. Tapi mukanya imut kalau dilihat macam itu.
Dia ingin boneka sebagai tanda permintaan maaf. Takeru jabanin, namun ada yang iseng di sana, siapa lagi kalau bukan Atsunaga. Dia auto cemburu melihat cewek incarannya jalan sama si Takeru. Di sana juga ada si Yuna yang dipuji katanya sangat cocok untuknya. Tak lama kemudian mereka ketahuan dan Takeru tahu kalau dialah yang ngisengin tadi. Si Sugimiya melihat bahwa mereka berdua juga berpasangan, kenapa kagak bareng-bareng aja gitu kan. Tapi Atsunaga menolak bahwa mereka bukanlah pasangan. Habis itu mereka berempat pun main-main di tempat tersebut. Lalu di tengah itu si Takeru ketemu orang yang memarahinya kemarin. Dia meminta maaf kembali, namun kali ini mereka udah tahu kalau Takeru adalah anak baik. Soalnya dia pernah menyelamatkan ponakannya yang masih kecil itu. Alhasil dia pun ditraktir sama si Amang sambil dipuji-puji kalau dia mempunyai rambut yang bagus. Lama kemudian Miyoshi datang memberitahu kalau penggiringan buat pandemonium nanti. Yang nari adalah rombongannya. Lantas itu berita yang bagus buat si Sukimiya. Dia menjelaskan bahwa sebelum memulai operasi itu, biasanya akan ada pengiringannya terlebih dahulu. Lalu setelahnya mereka ikutan menari dengan yang lain dan di sana Takeru cuma bisa menyaksikan. Habis ikutan nari di atas sana dia ditanya soal festival ini. Takeru sangat menikmatinya. Dia kagak tahu selanjutnya harus gimana. Takeru malah tiba-tiba ingin kiss senjer padahal si Sukimiya nanyain tujuan dia selanjutnya mau ngapain. Apakah dia mau balik ke dunianya? Sebenarnya si Takeru sudah kagak punya apa-apa lagi. Balik pun emak dan bapaknya sudah meninggal ketika ia masih kecil dan di sana dia suka diejek sama penampilannya, jadilah mungkin dirinya menjadi berandalan dan cuma mengikuti moto keluarganya tersebut. Kata orang tuanya dia hidup harus dengan orang lain. Terbukti, dia hidup dengan banyak orang lebih baik. Isukimiya memberitahu kalau tujuan dia ke situ untuk melindunginya. Otomatis dia masih dibutuhkan di dunia itu. Atsunaga terus ngintilin tapi dia kagak akan mengganggu si Takeru malam ini. Setelah dia mengobrol dengan si Sukimiya akhirnya dia mau dijadikan bintang 5 dan berpartisipasi di Pandemonium bersama si Atsunaga untuk melawan bos Oni menggunakan Megazord Jumbo. Singkat cerita Pandemonium 100 tahun itu pun dilakukan. Warga-warga pertama-tama dievakuasi dulu ke tempat yang aman. Lalu setelahnya baru dah persiapan Onmyoji yang kuat-kuat untuk membantu Takeru dan juga Atsunaga. Tidak lupa sebelum dimulai si Sukimiya mengiringinya dengan sebuah tarian. Sembari menari si Takeru dan Atsunaga mulai beraksi untuk menaiki Megazord Jumbo. Lalu sisanya adalah membuka gerbang kabut yang dibuka sama si Seimei dan juga bawahannya. Terlihat Oni ini sangat besar sekali, tanpa pikir panjang Takeru langsung menyerangnya. Namun di sana dia melihat ada yang aneh. Atsunaga menyuruhnya untuk fokus. Dia berhasil menyegel itu Oni gede. Tapi ketika diserang, Raja Oni ini malah makin kuat dan mendekat ke arah mereka berdua. Si Takeru mencoba menyerangnya lagi, tapi serangannya kagak mempan sama sekali. Makin mendekat, Oni ini makin kuat ya kan, dan mau menyerang mereka berdua dengan serangan tingkat tinggi. Tentunya yang lain merasa was-was. Raja Oni ini mengeluarkan kekuatan tersebut, tapi di sana si Takeru mencoba untuk menahan serangannya menggunakan pukulannya. Saking kuatnya Megazord mereka hilang setengah dan kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena itu Raja Oni masih kuat. Dia terus mendekat dan menyuruh yang ada di dalam sana untuk keluar. Si Atsunaga dengan cepat mengirim si Takeru keluar. Habis itu si Atsunaga mengorbankan dirinya dengan serangan terakhir. Tapi dengan serangan itu pun dia tidak mampu bikin Raja Oni ini kalah. Dan Atsunaga pun dikalahkan di sana. Dia terus mengarah ke arah markas Onmyoji yang isinya warga semua. Karena kagak bisa berbuat banyak, semuanya pasrah termasuk si Seimei. Katanya kota ini sudah tidak bisa diselamatkan.
Ini sangat aneh gitu kan. Alhasil mereka mataui semuanya termasuk Takeru dan juga Tsukimiya. Dirinya berharap bisa mendapatkan kesempatan lagi dan hal itu terjadi. Dia dikembalikan lagi ke waktu si Tsukimiya mau tampil. Si Takeru sudah merasa frustasi banget. Udah bener-bener mirip anime Subaru sama Emilia anjir. Ketika dia sedang menangis itu, dia langsung benci kepada si Seimei dan ingin langsung menemuinya. Namun di sana ada si Atsunaga yang menghalanginya. Tapi si Takeru bersikeras ingin dipertemukan dengan si Seimei sesegera mungkin. Sambil hujan-hujanan dia pun dipertemukan. Dia ingin tahu maksudnya yang dia katakan sebelumnya kalau dirinya tidak akan bisa melindungi Heian-kyo. Malah dia pasrah kayak begitu saja. Memang sepertinya orang ini cuma mau mensejahterakan doang. Kalau ada apa-apa dia macam angkat tangan. Maka dari itu dia marah, tapi anak buahnya langsung meminta buat pergi dari tempat itu. Sambil menyerangnya, dia dikejar sama yang lain sementara Takerunya kebingungan. Kalau ini bagian yang mana, tak lama kemudian tiba-tiba ada kabut hitam. Ini tidak seperti yang sudah si Takeru lewati. Terlihat dirinya tiba-tiba gemeteran dan mengingat sama kejadian dia sebelumnya. Nah, yang masuk ke dalam itu Iruka sama Kajiki. Ketika sedang ribut itu, si Takeru diperlihatkan lewat tangannya. Kalau Iruka sudah tumbang, lalu tempat itu pun tiba-tiba meledak yang membuatnya pingsan. Setelah kejadian itu, si Takeru kembali bangun dari pingsannya. Katanya dirinya sudah 3 hari baru bangun. Semuanya udah usai, acara nari si Tsukimiya pun udah lewat. Nampak tidak terjadi sesuatu kepada si Tsukimiya, namun Iruka sama Kajiki udah matoi gara-gara pas hujan itu. Sementara dirinya pingsan di jalan itu juga untungnya masih ada yang mau menolongnya. Dia harus berterima kasih kepada Miyoshi yang sudah banyak ngebantuinnya. Bukanlah si Tsukimiya sendirian, dia mempertanyakan kepada Tsukimiya kenapa dirinya mau merawatnya. Apalagi kan mereka tidak kenal gitu kan. Dia melihat awal ketemu udah nangis-nangis, sudah bikin dia merasa kalau Takeru ini orangnya tulus. Terus dia ceritain apa yang akan terjadi sama kota ini. Katanya kota tersebut akan hancur lebur. Di sana si Tsukimiya tidak bilang kagak percaya dan lain-lain. Dia bisa mempercayai omongannya si Takeru tersebut. Terus tangannya mulai disembuhin sama si Tsukimiya. Pergerakan mereka berdua sedang dipantau sama si Seimei di markas. Dia kagak bakalan mengambil tindakan terlebih dahulu. Dia ingin melihat ke depannya kayak gimana. Tak lama kemudian ada kabut hitam kembali. Kali ini yang bisa masuk itu bukanlah si Atsunaga sama si Yura, melainkan orang lain. Lalu terjadilah yang dimana Onmyoji yang masuk kali ini meninggoy juga. Memang beda banget sama kejadian dia yang sebelumnya. Si Seimei menganalisis kekuatan musuhnya tersebut, yang dimana mereka mengeluarkan kekuatan psikologis gitu, memperlihatkan trauma mereka yang bikin yang ada di dalam kekuatan tersebut, lalu berubah menjadi es dan dihabisi sama musuh. Sekarang Atsunaga dan Yura bakalan mengambil tindakan, sementara si Takeru sedang latihan di sana sendirian. Dia harus menjadi kuat biar bisa nolongin ini kota. Dia masih gemeteran. Kalau ngomongin soal kabut hitam itu, dikala sedang latihan datanglah si Tsukimiya yang memberikan masukan kepada si Takeru. Bahwasanya dia tidak boleh memaksakan diri. Si Tsukimiya memintanya untuk tetap tenang dan fokus apa yang jadi tujuannya sekarang. Dia mempunyai satu ide, yakni dengan menggunakan topeng. Biasanya dulu si Tsukimiya kalau pakai topeng tersebut dirinya menjadi tenang dan percaya diri. Coba kalau si Takeru yang pakai mungkin bakalan sama juga. Dia bisa memakainya dan jangan lupa untuk tenang dan ambil satu langkah yang menurutnya sangat penting. Namun ketika dia mencoba buat berusaha menggunakan itu topeng biar pikirannya jernih, masih kagak bisa juga. Dia masih dalam pengawasan si Seimei sampai akhirnya aku rada curiga kalau si Seimei di sini yang mengendalikan kabut hitam tersebut. Soalnya dia muncul tepat di tempatnya saat ini. Dia langsung meminta si Tsukimiya untuk keluar dari sana sementara dirinya akan stay di tempat tersebut. Ketika sudah di dalam kabut hitam si Takeru sok-sokan mau langsung melawannya menggunakan tonjokannya. Namun sayang sekali kekuatannya masih belum keluar.
Dan hasilnya dirinya kena banting dan udah mau masuk kena genjutsu. Untung saja ada si Atsunaga dan Yura yang kali ini menjadi yang akan mengalahkan Oni tersebut. Dia mempertanyakan kenapa Takeru berada di dalam sana, lalu dia pun mulai mengalihkan pandangan kepada Oni dan mulai melawannya. Dia memberitahu kalau itu Oni menggunakan kekuatan psikologis untuk mengalahkan teman-temannya. Jadi mereka harus lebih waspada lah intinya. Namun serangannya semuanya dipatahkan, bahkan Atsunaga dan Yura udah terkena genjutsu si Oni. Atsunaga mencoba untuk bertahan sementara Oni ini semakin mendekat. Takeru yang masih bisa bergerak coba buat menyerangnya, tapi nyatanya kekuatannya masih belum muncul juga. Takeru kembali terkena genjutsu di sana. Keduanya sudah kagak bisa bergerak, dicoba menggunakan kekuatan api pun percuma aja, buang-buang tenaga. Sampai pada akhirnya si Takeru di sana sudah mau dihabisi. Tapi pas diserang, Takeru coba dengan menjernihkan pikirannya untuk tidak memikirkan kejadian sebelumnya. Dia fokus sama kekuatan yang berada di tangannya dan dia pun perlahan mulai bisa merasakan kekuatannya tersebut. Mendapatkan serangan tanpa diduga, dia berubah menjadi robot dan berhasil menahan serangan musuh. Lalu dia lawan baliklah si Oni ini dengan pukulannya. Takeru berubah bentuk, tidak seperti yang biasanya. Kali ini dia merasakan kekuatan besar mengalir dalam tubuhnya, lalu dia pun mulai melawannya dengan menonjoknya. Lantas si Seimei cuma bisa terdiam di sana, lalu dia menghabisinya dengan menggunakan tongkat andalannya tersebut. Setelah semuanya beres, si Takeru mau langsung pergi dari tempat itu. Di sana Atsunaga sama Shiura mendekatinya dan menanyakan si Takeru ini siapa. Takeru sekarang cuek-cuek aja. Dia mau datang ketika ada musuh doang. Dia pun pergi daripada nanti ditangkap sama si Seimei. Di sisi yang lain, si Tsukimiya yang jalan ke halaman depan, di sana terdapat si Seimei yang pengen ngobrol sama si Tsukimiya. Mereka berdua pun mengobrol di dalam. Dia mau ngasih tahu kalau rombongan si Tsukimiya bakalan dijadikan nari di Pandemonium 100 tahun sebagai penggiring. Lantas dia bahagia gitu kan dengan terpilihnya. Nah di situ dia kagak mau ngomongin itu doang. Si Seimei menanyakan soal si Takeru juga, yang dimana dia menanyakan soal kekuatannya si Takeru dari mana. Soalnya setiap terkena kabut hitam, kekuatannya meningkat. Si Tsukimiya kagak tahu dan ditanya soal topeng pun. Sebenarnya itu topeng miliknya, bukan untuk ningkatin kekuatan. Atau itu topeng biasa-biasa aja. Karena dirinya tidak percaya, si Tsukimiya pun diramal sama si Seimei. Dia nanya-nanya soal pengikisan dunia, lantas dia kagak tahu gitu kan. Ditanya kenal sama si Takeru pun dia jujur saja baru ketemu 6 hari yang lalu. Tak lama kemudian datanglah Takeru. Dia marah-marah si Tsukimiya diapa-apain sama si Seimei. Tapi orang ini malah kabur. Terus Takeru membangunkannya. Ketika sadar, dia menanyakan apa yang sudah si Seimei lakukan kepadanya. Si Tsukimiya cuma bisa menjawab kalau dirinya terpilih menjadi penggiring buat Pandemonium. Selain itu, dia tidak tahu si Seimei melakukan apa lagi kepadanya. Karena khawatir si Takeru menyuruhnya untuk kagak deket-deket lagi sama si Seimei. Walaupun terlihat baik, tapi memang kata si Tsukimiya, dia pernah melakukan penelitian terhadap manusia untuk dijadikan energi. Tapi si Tsukimiya akan baik-baik saja katanya. Dia juga bersyukur si Takeru baik-baik aja. Dia yakin Takeru pasti akan menolongnya kalau dalam bahaya. Terus dia seperti membacakan sesuatu kepada si Takeru yang katanya itu adalah jimat, bukan Mosalim ya guys ya. Di sisi lain, terlihat Seimei tidak bahagia. Setelah semuanya berlalu, Seimei pun menunjuk si Atsunaga sama si Yura untuk menaiki robot raksasa milik kota tersebut. Di sana si Takeru menonton live streamingnya dan dia meminta bantuan kepada si Tsukimiya. Terus habis pelantikan itu, Atsunaga pulang dan kaget. Di dalam rumahnya ada si Takeru. Dia udah datang beberapa kali, jadi udah kagak aneh sama rumahnya.
Dia juga masakin gyoza untuknya sebagai bentuk perayaan atas terpilihnya dia. Dia juga meminta Atsunaga untuk mengundang Shiura. Atsunaga awalnya marah-marah, tapi dia memberikan ikat rambut milik si Tsukimiya, baru dah kagak diusir lagi. Mereka bertiga pun berkumpul lagi. Shiura masih penasaran dengan si Takeru. Dia mengatakan kalau dirinya udah pernah duet sama Shiura sebelumnya. Terus terkait tanda di lengannya, katanya itu adalah tanda bahwa dia itu orang sana. Kalau dipikir-pikir, si Takeru udah ada tanda itu semenjak dia suka mimpiin Maibini. Otomatis, dia udah ada kehidupan sebelumnya. Habis itu mereka pun makan-makan. Baru dah udah merasa enak, mereka berdua juga diajakin ngobrolnya enak. Si Takeru kesana bertujuan untuk ngasih tahu, buat hati-hati melawan bos Oninya. Soalnya mereka akan mengeluarkan kekuatan tingkat tinggi. Jadi hati-hati dan juga banyak Oni lain yang akan menghalangi mereka nantinya. Cuma si Takeru akan mencoba untuk membantu menghabisi Oni-Oni kecil. Habis itu dia pun pergi. Sementara Yura menanyakan soal Atsunaga apakah dirinya percaya dengan omongannya si Takeru. Di situ dia yang udah merasakan masakannya yang enak, dia agak percaya. Habis itu sebelum ke Pandemonium ada acara 100 tahun festival. Takeru berjanji akan melindungi kota ini. Singkat cerita hari Pandemonium itu pun tiba. Seperti biasa si Tsukimiya mengiringi dengan tariannya. Sementara si Takeru mencoba untuk mencari tahu apa yang dilakukan sama si Seimei. Dia menanyakan kembali tujuannya kalau tidak buru-buru. Kenapa harus melakukan hal semacam ini? Dan dia sendiri juga kurang yakin sama penyerangannya. Karena semua akan dimulai, si Takeru pun langsung pergi. Seimei membiarkannya karena pengen tahu dengan adanya dia, apakah bisa membantu atau malah menghancurkannya. Setelahnya si Atsunaga bersama Yura mulai bergabung membentuk robot raksasa. Si Seimei melakukan pembukaan terhadap kabut hitam. Awal-awal si Yura meminta untuk langsung menghajar bos Oni tersebut sampai beberapa kali. Sementara si Takerunya, dia juga ambil bagian dengan merubah dirinya ketika menggunakan topeng dari si Tsukimiya dan dia berhasil mengalahkan beberapa Oni kecil. Bos Oni kagak dikasih ampun. Atsunaga mencoba menggunakan tongkat petirnya sehingga membuatnya kewalahan. Tapi semuanya tidak cukup untuk mengalahkannya. Robotnya tiba-tiba saja terjatuh karena kakinya sepertinya terkena segel. Alhasil bos Oni itu pun mulai meningkatkan kekuatannya dan menghajarnya. Untung saja masih bisa ditahan. Tapi mereka berdua kagak bisa bertahan terus-menerus. Atsunaga meminta gantian sama Shiura, sedangkan Takeru yang ada di bawah mencari cara. Dia melihat semacam aliran kekuatan yang dikendalikan dari markas musuh. Kemungkinan dia bisa menyingkirkan yang memberikan kekuatan. Takeru pun OTW ke sana. Namun sayangnya ada dua Oni yang merepotkan sehingga dia kagak bisa lewat. Dia menggunakan cara lain dengan tongkatnya tersebut berubah menjadi cambuk dan menghancurkan keduanya. Setelah itu dia mulai masuk tuh ke dalam, tapi tanda di tangannya mulai cenat-cenut gitu. Namun dia masih berhasil menyingkirkan semua. Dan bos Oni itu pun berhasil dinonaktifkan berbarengan dengan Atsunaga yang berhasil mengumpulkan kekuatan apinya lalu mulai menghabisinya. Walaupun sudah kalah, semuanya belum berakhir. Para Onmyoji mengerahkan pasukannya untuk masuk ke markas para Oni. Nah, si Takeru yang berada di dalam sana tiba-tiba yang tadinya dia melihat Oni malah berubah menjadi manusia. Apalagi itu terlihat si Kajiki seketika dia kagak mengerti dan menghentikan serangan si Atsunaga. Karena menurutnya semua itu adalah manusia gitu kan. Di situ ada si Seimei juga. Si Takeru kesal banget. Dia kira itu adalah sebuah ilusi. Ternyata yang bermasalah ada kepada si Takeru yang dimana
Tanda di lengannya itu tiba-tiba menghilang. Yang otomatis kalau dia melihat Oni itu adalah manusia, otomatis dia itu mungkin Oni juga. Di sana dia diserang sama Oni yang menyerupai si Yura. Semuanya makin aneh dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan di sana Seimei atau entah siapa menunggu kedatangan si Takeru kembali. Singkat cerita, Takeru kembali terbangun di tempat yang berbeda. Terlihat di sana kagak ada panggung seperti yang sebelumnya. Dia melihat seisi kota pun nampak berbeda dari biasanya. Ini macam masih jadul. Nanya Tsukimiya pun nggak pada tahu dan Atsunaga tetap udah matoy. Tak lama, dia melihat ada peliharaan si Tsukimiya. Pas dia ikutin di situ, dia melihat panggung dan yang lainnya. Takeru masih belum paham, tak lama si Seimei langsung menyuruh bawahannya untuk mengirimkan kabut hitam ke arah si Takeru. Ini memang udah direncanakan dan bisa kebetulan kayak begini. Dia diserang sama si Kigami, lantas dia merasa aneh, apalagi dengan kedatangannya si Yura. Alhasil Takeru pun langsung berubah dan membantu si Yura. Di tengah itu ada Seimei datang. Mereka berdua udah saling tahu bahwa mereka bisa berpindah tempat sebenarnya. Kata Seimei bukan berpindah, namun ada hal lain yang udah dia lakuin. Seimei udah bikin beberapa universe, mungkin sekitar 100 universe. Jadi misal si Takeru meninggoy di universe sebelumnya, berarti dia akan pindah ke tempat yang masih ada dianya. Terbukti tempatnya pun berbeda. Yang ini masih jadwal. Di sana dia kesal cuma si Takeru kagak bisa melawannya dan tanda yang ada di tangannya udah menghilang. Yang membuat si Takeru bisa melihat yang sebenarnya. Yang dimana yang dilawan si Yura itu bukanlah monster melainkan kawannya sendiri. Dia membuat setiap 100 tahun perang itu biar bisa menyeleksi universe yang mana yang terbaik nantinya dan bisa dijadikan tempat tinggalnya. Kalau belum bisa mendapatkan, dia bikin kembali 100 universe dan akan melakukan hal yang sama setiap 100 tahun itu. Itu disebutnya pengikis dunia. Di sana si Takeru sudah kagak berdaya lagi. Mendengar itu lalu si Takeru pun dibawa untuk diselidiki soal kekuatannya. Nah pas dia di penjara itu dia masih kagak menyangka akan seperti ini. Bawahannya si Seimei sebenarnya udah tahu semuanya cara kerja dunia tersebut. Lama kemudian ada yang datang nolongin si Takeru dan ternyata dia adalah Tsukimiya. Kajura langsung laporan kepada Seimei bahwa dia telah kehilangan si Takeru. Dia ditolongin sama seorang cewek membawa hewan kecil. Seimei tahu kalau dia adalah Tsukimiya dan dia bersiap untuk melawan perlawanan. Sementara itu Takeru dibawa ke tempat yang lebih aman. Si Takeru nanya kenapa orang-orang kagak mengenalinya. Nampak dia juga melakukan hal yang sama menempatkan banyak Tsukimiya di beberapa universe. Dan dia juga seperti tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Seimei. Tsukimiya mengajaknya untuk bergabung. Dan yang bikin Takeru kaget adalah ketika tahu bahwa Tsukimiya itu asalnya dari bulan. Di sisi lain, si Yura diminta Seimei untuk mencari si Takeru. Dia mau mengajak si Iruka. Tapi orangnya kelihatan sedang kagak baik-baik aja karena rekannya bergabung dengan si Yura. Sementara itu Tsukimiya melihat tempat ini udah kagak aman. Yang langsung pergi dari situ sambil dia bercerita tentang mengapa dirinya tidak setuju dengan pengisian dunia yang dilakukan Seimei. Dia yang berada di bulan kekurangan oksigen sehingga harus ada yang dia lakukan. Melihat situasi yang belum berubah membuat Tsukimiya bercita-cita menjadi seorang ilmuwan. Apa sudah gede dirinya masih belum juga menyelesaikan masalah. Akhirnya pada waktu itu ada satu orang yang menghabisi warganya untuk kepentingannya dan yang selamat hanyalah dia doang. Tsukimiya mencoba menggunakan alat yang bisa mengirim dia ke bumi dan menempatkan di beberapa universe yang dibikin oleh si Seimei. Jadi melihat yang udah terjadi dia tidak mau lagi seperti ada pengorbanan. Mereka berdua keluar dari Heiangkyo dan masih bercerita di sana, terutama soal tujuan si Takeru. Dia tentu setuju dengan si Tsukimiya yang mau menghentikan rencana si Seimei.
Cuma dia belum mengerti dengan tujuan sesungguhnya si Tsukimiya. Tapi si Takeru berhasil dirayu dengan tahu masa-masa yang udah dia lewati bersama Takeru yang semakin hari semakin kuat. Sekarang dirinya ingin mencoba gimana caranya dia bisa menggunakan kekuatannya di luar kabut hitam. Tsukimiya mencoba menggunakan kekuatan hewannya tersebut dan cara itu berhasil. Walaupun ada batas waktunya, kalau apinya mati berarti selesai sudah. Tambah kemudian muncullah si Yura, dia yang keluar dari Heiangkyo. Langsung kesakitan karena dirinya masih ada tanda bunga di tangannya. Makanya jadi begitu. Si Takeru mencoba untuk menjelaskannya kepada si Yura terkait kabut hitam dan cara kerja dunia ini. Apalagi dia habis kehilangan si Atsunaga. Dia kasih tahu kalau monster yang dia lawan di kabut hitam itu adalah masih rekannya sendiri. Terbukti dia bermimpi demikian yang kelihatan nyata. Ternyata memang demikian. Lalu mereka berdua pun makin yakin harus mengalahkan si Seimei. Sementara si Yura menemukan foto mereka bertiga. Terus dia juga makin percaya dengan omongannya si Takeru dan datang ke arah si Kajura untuk meminta penjelasan. Apalagi tentang pandemonium. Si Yura dimarahin karena sudah tahu soal itu dan dia dibungkam di sana berbarengan dengan Takeru yang ada di tengah kota. Tsukimiya menyuruhnya untuk menghancurkan menara yang berisikan energi tersebut. Mungkin ini berkaitan dengan rencananya si Seimei. Totalnya ada 4 menara. Ketika mau dihancurkan sama si Takeru di sana, Kajura datang menghalanginya. Dengan susah payah si Takeru melawannya dan tidak membuahkan hasil. Nah pas mau dihabisin, si Tsukimiya datang menolong dan menyelamatkannya. Tsukimiya tidak masalah kalau mati, dia akan tetap sama dengan tujuannya mengalahkan si Seimei. Dia masih banyak di universe yang lain jadi santai aja. Tapi tetap si Takeru marah. Terus Yura datang membantu. Dia sekali lagi meminta penjelasan kepada si Kajura terkait pengikisan dunia ini. Dia telah mengorbankan si Atsunaga ya kan. Sebenarnya Kajura juga merasa kehilangan banget, cuma dia melakukan itu untuk dunia ini. Dan dia akan tetap nurut sama rencananya si Seimei. Dia pun dihajar ya kan dan malah mau dihabisin. Untung saja si Takeru berubah kembali lalu menghajarnya dan tak lupa dirinya menghancurkan satu menara. Dia akan terus maju untuk menggagalkan rencana aneh si Seimei ini. Seimei sedang di markas mendapatkan kabar kalau satu menaranya sudah hancur. Berikut juga dengan satu menaranya lagi yang dihancurkan oleh si Takeru. Warga-warga langsung disuruh untuk ke tempat yang lebih aman biar pada selamat. Sementara si Yura malah dia ingin menanyakan langsung kepada si Seimei tujuan dia sebenarnya. Di sana ada Iruka dan Kajiki. Mereka juga penasaran dengan tujuannya si Seimei. Alhasil mereka bertiga menyelidikilah di tempat yang menurut si Iruka menyimpan kecurigaan. Dia menyuruh Kajiki menghancurkan tembok yang ada di sana karena ada sesuatu di balik itu. Pas dia menggunakan kekuatannya, beneran aja ada pintu yang tersembunyi. Sementara si Takeru sudah berhasil menuju ke menara yang terakhir. Tapi di sana si Seimei kini yang turun tangan buat melawannya. Ketika berubah dan terjadilah keributan yang dimenangkan oleh Takeru. Di tengah itu muncullah si Shino yang menghalangi perkelahian mereka berdua dan membawa si Takeru ke kabut hitam. Jadi dialah yang menciptakan kabut hitam tersebut. Shino juga tidak mau mendengar omongan si Takeru, dia akan tetap mensupport si Seimei. Sampai pada akhirnya dia pun kalah juga. Dia keluar dari sana dan akan lanjut ribut dengan si Seimei. Sebelum itu diperlihatkan si Yura yang berhasil mencari tahu soal misi 1000 tahun yang si Seimei rencanakan dan juga pandemonium. Awalnya si Yura kesal dengan tindakannya, tapi setelah dicari lagi ada yang lebih janggal, yakni bencana konvergensi garis dunia. Sementara si Takeru dan Seimei masih terus lanjut gelut karena Seimei terlihat lemah
Dirinya menggabungkan seluruh kekuatannya masuk ke dalam dirinya, lalu menyerangnya dengan secara berturut-turut. 自然行け清流 潰せ白光 Si Takeru sudah kagak bisa bergerak lagi, tapi di sana dia mempunyai tekad untuk membantu si Tsukimiya. Dia udah berjanji, lalu dia pun kembali bangkit dan menyerang si Seimei. Lalu Seimei pun mengeluarkan jurus yang sama seperti sebelumnya. Walaupun memang awalnya bisa ditahan itu serangan, tapi masih bisa mengenainya. Si Takeru yang cerdik melepaskan jirahnya dan dia muncul dari atas dengan jirah di kakinya saja. Untungnya kagak kena. Lalu dia serang lagi untuk yang terakhir kalinya. Baru dah si Seimei bisa kalah dan mereka berdua lanjut dengan gelut tangan kosong yang saling balas-membalas. Di sana si Seimei melihat si Takeru seperti temannya di masa lalu, yang dimana itu sudah 1000 tahun. Tapi dia masih ingat, katanya orang itulah yang membuatnya merencanakan proyek tersebut. Dia menangis. Tak lama kemudian muncul ketiga orang tadi dan ingin tahu yang sebenarnya kepada si Seimei. Apalagi soal bencana konvergensi garis dunia. Dia kagak sanggup untuk bercerita karena itu sangat horor. Sampai tambah kemudian banyak bulu burung berjatuhan yang bikin si Seimei panik dan menjerit. Lalu dia menyerap kekuatan Iruka dan juga Kajiki. Ternyata dirinya dirasuki oleh seseorang, siapa lagi kalau bukan Tsukimiya. Takeru tentu kagak percaya soalnya dia udah matoi sebelumnya. Yura yang mau melawan pun tidak bisa. Dia mengatakan kalau dirinya udah ada banyak di mana-mana. Dan ini adalah dirinya yang asli dari bulan. Dia menghancurkan satu menara yang tersisa, lalu tiba-tiba saja kota tersebut menjadi hancur. Gara-gara diserang oleh sesuatu yang dibawa oleh si Tsukimiya. Inilah jikalau menara itu dihancurkan semuanya. Takeru merasa bersalah banget sekaligus tidak percaya. たけるくん次はどの世界で会えるかな。 Singkat cerita, Takeru terbangun kembali di universe yang lain. Kali ini dia melihat banyak warga yang sedang berbaris dengan keadaan kota yang sedang hancur. Seimei sedang menarik jiwa-jiwa mereka untuk dikumpulkan dan supaya bisa meninggal dengan damai. Awalnya dia marah, tapi mereka kagak mau kalau matoi gara-gara Tsukimiya. Akhirnya setelah beres semuanya di sana, Seimei menceritakan lengkapnya kepada si Takeru tentang bencana ini. Dia bercerita pasal 1000 tahun yang lalu yang dimana waktu dulu zamannya masih jadul lah. Hanya ada beberapa orang yang bisa menggunakan sihir termasuk Seimei yang disebut Onmyoji. Di sana dia kenal sama kepala polisi bernama Kunihito yang dimana dia kagak suka sama orang yang bisa sihir. Ada waktu di mana Seimei bisa meramal masa depan. Katanya akan ada banjir besar menghantam kota atau desa tersebut. Jadinya harus mempersiapkan diri untuk menahan air sungai yang akan masuk. Si Kunihito mengambil pekerjaan tersebut yang sebenarnya si Seimei kurang yakin. Karena menurut yang dia lihat semuanya bakalan hancur juga. Sampai-sampai dia ngotot-ngotot bahwa mau melakukan apapun kagak bakalan berpengaruh ke masa depan. Yang udah dia lihat, tidak akan bisa diubah. Walaupun begitu, Kunihito akan mencoba mencegah hal itu terjadi menggunakan kekuatannya. Dimulai dari situlah Seimei yang awalnya pesimis menjadi ikutan berjuang membangun tanggul dan juga yang lainnya. Setelah beberapa tahun belum ada banjir yang dimaksud datang. Nah, pas di harinya, nampak awalnya memang mereka bisa menahan itu banjir. Dikira bakalan bener berhasil, ternyata pas udah cerah lagi, muncul bulu-bulu si Tsukimiya itu dan terjadilah bencana banjir tersebut. Yang menyebabkan warga-warga meninggal termasuk dengan Kunihito. Tentunya si Seimei sedih ya kan Kunihito melihat si Seimei yang bisa melihat masa depan. Mungkin dia akan melakukan apapun untuk bisa menjaga kehidupan manusia di masa depan nanti. Biar terhindar dari bencana seperti ini.
Jadi inilah yang dia lakukan walaupun memang dia banyak gagalnya. Tapi dia terus berusaha sampai menghasilkan cara bikin 100 universe. Dan dia adakan seleksi setiap 100 tahun. Namun sekarang rencana tersebut pun diambang kehancuran dengan munculnya Tsukimiya. Takeru marah karena dirinya bertindak sendirian, agak dibantu oleh orang lain. Sekarang si Seimei meminta bantuan si Takeru yang mungkin dengan kekuatannya dia bisa menghancurkan senjata milik si Tsukimiya yang berbentuk burung. Itulah mungkin alat yang bisa menghancurkan universe yang dia buat itu. Sekarang Takeru sudah tahu semuanya. Dia udah muak banget dan mengajak Seimei untuk berjuang bersama. Karena universe itu mau hancur, si Takeru pun martoy dan hidup kembali di universe yang lain. Kali ini si Tsukimiya terlihat terkenal dibandingkan si Seimei. そうなってやがる。 Takeru nanya kenapa si Tsukimiya yang terkenal. Katanya orang di sana udah pada tahu soal pengikisan dunia yang dijalankan oleh si Seimei. Makanya mereka pro sama si Tsukimiya. Di sana Takeru mencoba untuk menahan si Tsukimiya, tapi malah dia yang ditangkap dan si Seimei meneruskan kembali pertarungannya dengan Tsukimiya sampai-sampai dia mengirimkan si Tsukimiya ke kabut hitam biar kagak mengganggu warga. Sementara itu Takeru yang dibawa ternyata mereka berpihak kepada Seimei, yakni Atsunaga. Dia masih hidup ternyata. Mereka sudah mengetahui soal rencana yang dibuat oleh si Seimei. Begitu juga dengan Yura, dengan banyaknya mimpi yang masuk kepadanya, membuatnya yakin kalau dia ingin membantu si Seimei untuk menjaga universe yang dibikin olehnya. Sebelumnya pun mereka mengkonfirmasi dulu kepada si Seimei soal pengikisan dunia dan juga bencana konvergensi garis dunia. Setelah tahu akan hal tersebut, mereka ingin membantu Seimei. Dia memberitahu cara yang paling ampuh untuk mengalahkan si Tsukimiya dan menghancurkan alatnya yang bernama burung agung adalah dengan kekuatannya si Takeru, karena dia terbukti bisa menghancurkan menara yang dibuat oleh Seimei. Dan juga cuma dia yang bisa berpindah ke universe yang lain. Waktu tunggunya sekitar 30 menitan lagi sementara si Seimei sedang mengulur waktu di dalam kabut hitam. Takeru sudah tidak tahan ingin membantunya walaupun kagak diperbolehkan. Tapi mereka kagak mau kehilangan si Seimei. Akhirnya Takeru muncul untuk menolongnya. Dan mereka berdua menggunakan Shikigami untuk mengalahkan si Tsukimiya. Padahal di sana Takeru direncanakan untuk tidak meninggoy, biar bisa lancar rencananya. Tapi karena udah begini jadi lanjut aja dan bener aja mau pakai Shikigami pun. Tsukimiya kagak kesentuh, dia seperti menggunakan kekuatan burungnya tersebut. Tapi ketika dengan pukulannya si Takeru dia berhasil mengenainya. Karena mungkin takut akhirnya dia hajarlah mereka berdua sampai kagak berdaya ya kan. Lalu dia bercerita soal dirinya yang pernah cerita dulu sama si Takeru. Ada cewek yang menghabisi banyak warga, ternyata itu adalah ulahnya. Dia yang tinggal di bulan terobsesi sama kehidupan di bumi. Jadi dia menggunakanlah alat untuk berpindah jiwanya ke bumi. Tapi di tengah rencananya itu ada si Seimei yang membuat 100 universe yang otomatis ada 100 dirinya. Tapi dia yang berada di pusatnya mengingat semua 100 dirinya tersebut. Jadinya otaknya gimana kagak pusing ya kan. Awalnya sih emang nggak masalah, tapi makin lama membuatnya mungkin agak muak dan mengganggu rencananya. Makanya dia mempergunakan si Takeru untuk membantunya melawan Seimei. Dia juga udah ada di universe aslinya si Takeru, yakni di bumi. Dan dia dibawa ke universe-nya si Seimei dengan tujuan tersebut. Takeru pun tidak percaya dengan cewek yang dia sukai kelakuannya demikian. Terus si Tsukimiya pun keluar lalu menghancurkan menara Genbu, yang dimana itu adalah menara pengumpul energi. Dari situ si Seimei berasa kalau semuanya sudah berakhir. Di tengah keputusasaan tersebut, si Yura datang membantu keduanya. Walaupun begitu tetap aja dihempaskan dengan begitu mudah. Setelahnya ada tikus yang dipunyai oleh Tsukimiya yang kini berpihak sama Takeru. Dengan begitu, dia langsung berubah dengan mode yasanya dan menghajar si Tsukimiya. Anehnya giliran dia yang menghajarnya itu selalu berpengaruh.
Lama kemudian ada pesan masuk dari Atsunaga. Dia yang berada di menara yang hancur tadi bisa selamat dan sempat mendapatkan titik di mana burung waktu agung itu berada. Dia udah men-save-nya di sarung tangannya tersebut. Si Seimei berpikir kenapa pukulan Takeru bisa berpengaruh. Dia udah mulai tahu nih gimana caranya biar bisa mengenainya. Terbukti cara dia berhasil lalu menyuruh si Takeru dan Yura pergi dari sana, sedangkan si Seimei akan mengulur waktu dengan memasukkannya ke kabut hitam. Sementara si Takeru dikasih tahu dulu mengapa kekuatannya bisa ngaruh kepada Tsukimiya. Karena memang katanya dia memiliki kekuatan emosional yang bisa mengubah ketidakmungkinan. Sekarang dia harus berpindah ke tempat burung agung itu berada dengan cara membayangkan tempatnya tersebut sambil merasakan partikelnya. Lama kemudian dia berhasil berpindah tuh ke sana dan langsung mencoba melawan burung waktu agung tersebut. 来たぜマジか Tapi pas dia terkena serangan burungnya, tubuhnya sebagian menghilang. Di sisi yang lain Seimei dibantu sama si Atsunaga dan juga Yura. Walaupun kagak ngaruh juga ya kan. Tapi karena si Takeru sedang melawan burung miliknya, jadi bulu-bulu yang melindunginya kini menghilang. Si Takeru coba buat melawannya lagi dengan sekuat tenaga. Tapi memang tidak bisa, burung waktu agung itu sangat kuat. 一発だ一発ぶち当てろ Sehingga dirinya tidak berdaya lagi. Di tengah dirinya sudah kagak berdaya, dia mengingat perkataan orang tuanya untuk tidak mudah menyerah. Dan juga dirinya dibantu oleh jiwa-jiwa orang yang sudah tiada. Dari pertolongan itulah kekuatannya kembali pulih dan sekarang dirinya memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menghadapinya. Takeru mengeluarkan banyak sekali bayangan supaya bisa tembus dan menghabisi bulu-bulunya itu. Terbukti caranya berhasil. Burungnya overheat dan tinggal dia habiskan saja itu burung. 望め救いだぜ勝ちだなおし絶対負けねえんだ Dengan hancurnya burung tersebut, si Tsukimiya kagak bisa apa-apa dan dia juga dihabisi sama ketiga orang tadi. Setelah beres semuanya, Tsukimiya sudah kagak bisa ketolong. Si Takeru mencoba buat menceramahinya dan mengajaknya untuk bertobat dan hidup berdampingan dengan orang lain. Tapi katanya dia masih belum yakin dan juga bisa, apalagi tubuhnya sudah mulai tidak berdaya. Mungkin jika ada tempat yang bisa dia ulangi, dia akan melakukannya. Tsukimiya pun tewas dibarengi dengan Seimei yang juga menghilang. Dia udah berhasil mewujudkan keinginannya, hal-hal tabu kini sudah menghilang dan dunia kini sudah tidak terbatas lagi. Tidak seperti sebelumnya. Setelah setahunan terlihat Takeru jadi dagang mie ramen di sana dengan dunia yang udah kagak terbatas, mungkin di masa depan akan banyak perubahan. Seperti teknologi, kendaraan, dan lain-lain. Karena mungkin teknologi sudah berkembang, Takeru mencoba bertemu lagi dengan si Tsukimiya yang masih kecil. Entah lagi agak kurang ngerti juga. Mungkin dia menggunakan cara lain biar bisa ketemu dengan si Tsukimiya lagi dan juga menyelamatkan masa depannya. 絶対助けるって Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.